mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Ya, jadi aku mau bilang terima kasih karena teman-teman datang ke sini dan mudah-mudahan bisa menginformasikan berita yang tepat ya, karena hari ini aku dapat berita tuh kayaknya orang simpang siur menginformasikan tentang sahabat aku Bekti gitu. Jadi mau bilang minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti. Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Jadi Bekti pada saat siaran terus sekitar jam 8 lewat mengeluh pusing, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Saat Bekti ke kamar mandi, kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran. Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti memang lagi pup, keadaan posisi lagi pup tapi sudah tertidur gitu. Dikiranya tertidur tapi sepertinya sudah pingsan gitu. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk sedang pup, terus dia duduk tapi udah tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur dicolek nih, Bekti dia bangun. Ini udah nggak bangun gitu. Nah akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepet ya gitu. Jadi akhirnya Bekti dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Nah setelah tadi aku nyampe ketemu sama Cipta, memang tadi disampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri tuh pecah, jadi udah kena ke batang otak. Ya, jadi saat ini sih memang sudah dilakukan tindakan operasi, cuman ya mungkin nanti kalau sudah selesai biar dari rumah sakit yang mungkin akan menjelaskan secara medis gitu. Jadi paling tidak pada saat ini cuman minta doanya ya di ulang tahunnya Bekti ini supaya Bekti bisa sembuh. Amin. Gitu, jadi ya minta bantuan teman-teman juga bahwa supaya nggak ada kesimpangan siuran informasi yang aneh-aneh gitu, karena kasihan di saat dia lagi sakit dapat info yang nggak baik kan nggak menyenangkan. Jadi mudah-mudahan hari ini operasinya berjalan dengan lancar supaya Bekti bisa kembali pulih gitu. Kalau untuk diagnosanya atau keputusannya Bekti sakit apa, aku nggak berani untuk menyampaikan karena keputusan semua dari pihak rumah sakit gitu. Cuman ya pada saat ini memang kondisinya Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak ya Cipta ya. Gitu. Sakitnya sendiri udah berapa minggu? Ya Kak, ya karena kita sering bareng gitu kerja gitu. Memang Bekti tuh sering banget ngeluh pusing gitu. Terus memang Bekti ada darah tinggi sih ya Cipta ya. Ada hipertensi, ada obat yang mesti diminum ya, mungkin ada lupa dikit lah kalau buat minum obat gitu. Tapi ya paling tidak ya memang mungkin badannya capek aja kali untuk bisa menahan itu gitu. Jadi akhirnya yang nggak enak terjadi di hari ini gitu puncaknya. Tapi sekarang sedang sadar atau lagi dilakukan tindakan? Lagi ada tindakan operasi sekarang dari tadi siang ya Cipta ya. Mulai operasi itu tadi jam 12:30 siang. Ya. Sampai saat ini sudah selesai untuk operasi pertama, kemudian lagi ada tindakan selanjutnya. Berarti dijadwalkan 2 kali operasi? Iya. Ada kemungkinan demikian karena mungkin bukan tindakan yang mudah ya gitu. Jadi kayak mesti step by step. Cuman yang pasti yang pertama tadi udah sedang dilakukan maksudnya. Jadi tadi mendengar kabar dari mana? Aku ditelepon sama timnya Bekti, dikasih tahu, aku langsung lari ke sini gitu. Jadi ya udah nggak perlu nunggu lama lagi karena takut aja ya gitu, karena kejadian kayak gini kan bukan penyakit ringan gitu.
Cuman yang nggak enaknya tadi ada info-info yang muncul kan, foto-foto yang beredar gitu, aku juga kaget. Maksudnya kan jangan sampai dari foto muncul terus ada info yang salah gitu. Jadi aku percaya teman-teman ini pasti akan memberikan informasi yang jauh lebih benar dan tepat dan akurat gitu. Berarti kalau untuk penyakit ini sendiri baru diketahui nggak sebelum-sebelumnya? Iya, belum. Nggak pernah ngeluh tentang sakit di darah itu ya? Enggak, cuman pusing-pusing, sering pusing gitu. Gitu aja sih, cuman baru ketahuan itu ya baru hari ini ya, Cip. Tapi kayaknya dokter bilang lagi stabil kondisinya, sadar dalam maksudnya kondisinya sadar ya. Kondisinya Tidak- stabil. Kalau dibilang sadar, kita juga belum dapat ininya. Cuma untuk kondisinya Bang Indra sendiri saat ini stabil, gitu sih. Ya aman lah istilahnya gitu, nggak yang kritis atau apa gitu. Fadila sendiri gimana Pak? Dila ada, Dila keluarga semuanya ada, anak-anak tapi nggak ikut. Ya pasti down lah ya, pasti shock. Istri saya aja sebagai sahabat nggak kuat gitu untuk terima situasi seperti ini. Tapi paling tidak saya ada di sini supaya paling tidak tahu sudah sampai di mana, tindakan buat bukti dan mensupport bukti dan keluarga sih yang paling pasti. Atau pihaknya Hari ini adalah hari ulang tahun bukti sih yang ke-45 gitu. Keluarga sebenarnya udah nyiapin gitu ya. Ya malah tadinya hari ini ada surprise yang disiapin buat bukti dari istrinya, dari Dila. Kemarin aku udah di WhatsApp bahwa hari ini jam 12 siang kita mau set up buat surprise bukti gitu. Tapi balik lagi ya, rencana emang cuma rencana, kalau Tuhan bilang bukan begitu ya udah, mau gimana lagi. Bahkan dari keluarga juga mau ada surprise juga ya ke rumahnya bukti tadi. Tapi kayak ini bukti memang keras kepala ya, dan artian sudah mengeluh ada dari pihak keluarga untuk melarang gitu. Sebenarnya bukan keras kepala ya, Iya. tapi Bang Indra ini orang Senang yang kerja. senang kerja gitu. Dia ketika komit sama pekerjaannya, sama janjinya, jika dia sudah ada janji pekerjaan ya dia harus tuntaskan. Jadi memang jarang sekali mengeluh masalah dia sakit atau apa. Paling ya itu tadi tadi bilang sering pusing gitu, jadi akhirnya minum obat-obat biasa gitu awalnya seperti itu. Dan mungkin minta doanya. Ya, aku dibaret sama Bukti, sama Cipta adiknya Bukti. Mungkin saat ini cuman bisa berharap doa yang terbaik buat Bukti dan dari teman-teman yang ada di sini dan semua yang menyaksikan ini. Mohon doa untuk Bukti supaya bisa mencapai dan juga mendapatkan pemulihan dan bisa kembali sehat seperti semula. Terima kasih ya udah datang ya. Terima kasih. Mungkin terupdate-nya nanti, mungkin sampai selesai malam kali ya. Mulai operasi jam berapa? Jam Setengah 1, satu. setengah satuan ya? Setengah satu mulai operasi, terus tadi selesai jam berapa sih? Tadi selesai hampir jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Tadi aku sempat lihat sih waktu dia keluar dari satu ruangan mau pindah ke ruangan lain. Aku sempat lihat karena kan dia kan rambutnya bule ya. Jadi aku cuma dari jauh cuma bisa lihat gitu ya. Ya berdoa supaya kalau ada tindakan yang berikutnya ya dimudahkan dan dilancarkan, itu aja sih. Tapi untuk saat ini belum boleh menjenguk ya? Belum, karena tindakannya masih ada tindakan yang kedua lagi gitu. Oke. Keluarga siapa aja yang sudah datang? Atau teman-teman Bekti siapa aja yang udah jemput? Yang pasti sih dari tim siaran radionya, terus ada Asti Ananta di dalam, ada Fitri Tropika gitu. Terus sama tadi Tompi tadi, karena kemarin Bukti juga sempat ada proyek kerja bareng sama Tompi, sempat telepon support sih tetap. Karena mereka pengen pastiin kebenarannya nih ada apa dan bagaimana gitu. Soalnya kan berita yang di luar Bukti jatuh di kamar mandi pingsan gitu. Gitu aja. Jadi yang benar bukan jatuh di kamar mandi tapi pingsan. Sama-sama Kak, sehat-sehat ya. Sehat-sehat Pusing istirahat ya Kak. Jadi parno deh gitu. Operasinya mungkin ya aku baru agak lebih tenang. Yang lebih baik lagi nanti kalau udah selesai dokter sama TNI yang Iya, kasih jadi penjelasan. tadinya memang pihak dokter, ya ceritanya Iya. pihak dokter sama rumah sakit Kita itu tadinya mau mendampingi untuk menjelaskan. Cuman karena masih ada tindakan. Boleh. Oke, maaf ya Kak, mau diulang ya. Jadi tadinya bukan cuman aku sama Cipta yang ada di sini gitu. Tadinya memang akan dibantu oleh tim dokter dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang akan menjelaskan. Cuman tindakan operasinya masih berlangsung. Kan nggak mungkin ya kita syuting dalam ruangan. Gitu Kak. Dokter yang menangani Kak Indek ada berapa? Waduh, berapa tuh Cip? Kalau tim dokternya Ada tadi 4 sih ya? ada 4. Ada 4. Tim Karena dokter. untuk masing-masing gininya ya. Ya, kepentingan yang Bidang.
sebelumnya Indek suka mengeluhkan sakit kepala nggak sih Kak? Iya. Tadi aku sempat bilang Beberapa sering minggu pusing ini. terus. Belakangan ini ya. 2 minggu terakhir ini lagi sering pusing kenceng gitu, pusing gitu. Jadi ya pokoknya sekarang kalau lagi sakit kan badan suka ngasih sinyalnya, jadi ya kita mesti dengerin badan. Bukan so tahu sih coba paling enggak ya. Jadi lebih mikir itu. Soalnya mau konfirmasi, takutnya kan ada yang bilang stroke kok apa. Jangan sampai detik ini sih bukti bukan stroke, enggak. Pecah pembuluh darah, dan ini kan sebetulnya kalau pecah pembuluh darah itu diharapkan jangan sampai lewat golden hour ya, 6 jam dari kejadian. Jadi situasi seperti itu tuh memang harus dijaga banget. Jangan sampai lewat dari 6 jam. Alhamdulillahnya tadi ketahuannya juga cepet Iya. dari 8 pagi tadi ya. dari dia ke kamar mandi sampai akhirnya ada tim dari radio itu ngeh lah ya gitu nih di Oh, kamar nggak balik-balik mandi. ya? Terus diketok-ketok nggak ada respon, itu cepat banget dan akhirnya sampai dibawa ke sini, bahkan dari tim sini juga mengatakan penanganannya cepat gitu. Jadi makanya alhamdulillah saat ini Bang Indra kondisinya insya Allah aman. Kira-kira pakai ambulans sih. Bawa ambulans. Pakai ambulans. Sedang OTW atau gimana? Kenapa Kak? Nabila. Bila udah di dalam dari tadi. Udah di dalam dari Cuman pagi. mungkin kayaknya lagi belum bisa ketemu siapapun, aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia lagi di dalam sama keluarga juga. Oke. Terima kasih Dani.